Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai zat, apa itu zat, materi, zat padat, zat cair dan gas, dan perubahan wujud zat. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Ibu harap kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA ya. Kita lihat peta konsepnya. Peta konsepnya bahwa materi atau zat dibedakan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu unsur, senyawa, dan campuran dibedakan juga menjadi dua, homogen dan heterogen. Nanti unsur dibedakan lagi menurut sifatnya, ada logam, non-logam, dan ada lagi semi-logam. Sedangkan senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Sedangkan campuran homogen biasa juga disebut dengan larutan, dan untuk heterogen, campuran heterogen dibedakan menjadi dua berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu koloid dan suspensi. Selanjutnya kita bahas satu persatu apa itu unsur. Mungkin kalian baru mendengar kali ini. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ya, jadi zat tunggal yang ada di bumi ini tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya nih, ada litium, natrium, kalium, rubium, ini semua ada di alam ya, sebagai bahan tambang. Barium, berilium, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin kalian asing dan belum pernah melihat, tetapi kalian harus mempelajari supaya kalian tahu. Apa itu unsur? Berdasarkan sistem periodik, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada unsur logam, semi-logam, dan non-logam. Kita lihat sifatnya satu persatu. Untuk unsur logam, memiliki sifat berwujud padat, berwarna putih, mengkilap, keperak-perakan. Contohnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang kamu sering lihat, besi, emas, perak, ya. Itu termasuk unsur logam. Mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Bisa dibentuk menjadi pisau, bisa dibentuk menjadi pedang, ya, itu artinya dapat ditempa. Contoh unsur logam antara lain ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, krom, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, di antara logam dan non logam ada di tengah-tengah, namanya unsur semilogam. Unsur semilogam disebut dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Kalau tadi logam konduktor ya, penghantar listrik yang baik. Jadi saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik. Unsur semilogam berwujud padat namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Sedangkan unsur non-logam biasanya dia berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya tidak mengkilat dan bukan penghantar listrik. Mempunyai titik didih, titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk seperti logam. Contoh unsur non-logam contohnya belerang, fosfor, karbon, ya. Sementara yang unsur non-logam ada yang berbentuk gas, contohnya fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Bromin merupakan unsur non-logam berbentuk cair.
Untuk mempermudah mempelajari unsur-unsur yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita sangat banyak unsur-unsur. Maka untuk mempermudah dibuatlah sistem periodik unsur. Unsur yang memiliki golongan yang sama mempunyai sifat yang hampir sama. Coba kita lihat. Ini dia tabel periodik unsur. Ya, unsur-unsur yang ada di bumi ini. Ya, jadi banyak sekali. Kalian kalau di SMP cukup tahu saja bahwa di bumi ini begitu banyak unsur yang ada. Nah, tabel periodik unsur ini dibuat untuk mempermudah kita mempelajari. Cara membacanya gimana? Ini yang di tengah-tengah yang tertulis ZN, CR, MN, GA itu adalah lambang unsur. ZN itu adalah nama Indonesianya adalah Seng. Zing, 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 Seng ya. Di sini ada nomor atom ya, ada kelengkapan-kelengkapannya, ada massa atom, tingkat oksidasi dan lain sebagainya, titik didih, titik leleh. Lalu pembacaannya dari atas ke bawah disebut dengan golongan. Jadi di sini ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3B dan seterusnya sampai dengan golongan 8A. Sedangkan dari kiri ke kanan ini namanya periode. Ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, dan seterusnya. Ya, jadi kalian harus bisa ya membedakan mana golongan. Kalau golongan dari atas ke bawah, kalau periode dari kiri ke kanan. Contohnya AL. AL ini golongannya apa? Kita lihat AL ini golongannya 3A. Periode berapa? 1, 2, 3. 3. Jadi aluminium itu termasuk golongan 3A dan periode 3. Begitu cara membacanya ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Ini dia. Kalau tadi ini lambang, ya lambang unsur. Di atas ini namanya nomor massa dan di bawah namanya nomor atom. Contoh, argentum. Argentum adalah perak ya. Nomor massanya 108, nomor atomnya 47, nama unsurnya argentum. Ini lagi lambang unsur. Begitu cara membacanya. Bagaimana aturan penulisan lambang unsur menurut Jan Jacob Berzelius? Ada 3. Yang pertama menggunakan huruf kapital. Contoh N, nitrogen, C, karbon, disingkat C. Menggunakan 2 huruf, kan nggak mungkin. Ada karbon, ada cuprum, dua-duanya C. Untuk membedakan maka untuk nama yang lain menggunakan 2 huruf cuprum, Cu. Na, natrium. Ya, kalau nitrogen N. Nggak mungkin kan natrium sama nitrogen sama N. Maka untuk membedakannya, untuk nitrogen N, untuk natrium Na. Menggunakan 3 huruf. Ya, contohnya ununtrium dan unustium dan lain-lain. Ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 1 huruf. Selanjutnya, apa itu senyawa? Tadi kan kita sudah belajar unsur ya. Sekarang kita lanjutkan dengan senyawa. Senyawa adalah gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Ya, melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai zat tunggal yang dapat diuraikan. Nah, tadi kan ada gabungan. Nah, gabungan ini masih bisa diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Unsur. Tuh, garam, gula, cuka, soda kue, air. Kapur. CuOH2. CO kobalt klorida. Ini contoh dari senyawa. Senyawa itu gabungan 2 unsur atau lebih. Contohnya garam. Garam itu adalah gabungan atau reaksi antara hidrogen H dan Na, natrium dan klorida, NaCl. Nama rumus senyawanya. Ya. Contoh senyawa, di sini gula pasir. Gula pasir kan dia senyawa, terdiri atas campuran dari
ya, reaksi kimia antara unsur C, unsur H, dan O. Ya, gula adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang sifatnya berbeda dengan gula. Contohnya karbon, hitam, pahit. H, dia gas, mudah terbakar. O juga gas, tapi bisa menjadi gula. Itu artinya senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Sedangkan gula pasir zat padat. Beberapa sifat senyawa. Yang pertama, terbentuk dari dua zat atau lebih yang berbeda melalui reaksi kimia. Terbentuknya melalui reaksi kimia ya, ingat-ingat. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya tadi ya, contohnya gula. Dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur ini memiliki perbandingan tetap. Contohnya tadi garam dapur NaCl. Rumusnya NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1. Kalau Na2-nya Cl-nya 2 beda lagi. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Sifat senyawa. Nah, berdasarkan asal pembentukannya, senyawa dibedakan menjadi dua. Ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Kalau senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup, dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon. Sifat senyawanya tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik. Selain itu, akibat unsur pembentukannya yang berupa karbon, senyawa organik akan cenderung mudah terbakar. Contoh senyawa organik antara lain gula, alkohol, urea, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contohnya karbon dioksida dan masih banyak lainnya. Bisa kalian cari ya di buku-buku literatur. Beberapa senyawa dan penulisan lambangnya. Nih kalian lihat sukrosa, rumusnya adalah C11, H12, dan O11. Berarti terdiri atas 11 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Jadi jumlah atomnya ada berapa? 22 ditambah 11 ditambah 11. Jadi jumlah atomnya gula ada 44 atom. Glukosa C6, H12, O6. C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Berarti jumlah atomnya ada 24 jumlah keseluruhan. Contohnya urea. Urea terdiri atas 1 atom C, C-nya 1, O-nya 1, N-nya berapa? N-nya 2 nih. Ya, dikali dengan yang kurungnya berarti ada 2 N-nya, H-nya 2 dikali 2 berarti hanya 4. Berarti jumlah atomnya 1 tambah 4, 5, 5, 6, 8 jumlah atomnya. Air terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Jadi jumlahnya ada 3 atom. Asetelina C2H2 terdiri atas 2 atom C dan 2 atom H. Jumlah atom keseluruhan ada 4 atom. Asam sulfat H2SO4 terdiri atas 2 atom H, ini H2, S-nya 1, O-nya 4. Jadi jumlah keseluruhannya atomnya ada 2 tambah 1 tambah 4 jadi ada 7. Natrium klorida garam dapur NaCl, 1 atom Na plus 1 atom Cl, jumlah atomnya ada 2. Ya, Ibu harapkan kalian bisa ya menghitung jumlah atom dalam sebuah senyawa. Tinggal ditambah saja dengan indeksnya. Kita lanjut dengan campuran. Apa sih itu campuran? Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya ada agar-agar, santan, susu, ada sirup, air garam, air gula dan kopi, jus, es campur, air teh, dan lain-lain ya. Campuran dibedakan sifat campuran.
Yang pertama tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Tidak memiliki komposisi tetap, bebas. Airnya 2 liter, gulanya 1 sendok, jadi tidak ada baku seperti senyawa. Zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Campuran digolongkan menjadi 2 jenis. Apa saja? Campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan lainnya, tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat dilihat. Contohnya campuran air dengan gula. Pada saat kita mencampurkan air dan gula, air kalau kita aduk, dia lama-kelamaan akan bercampur menjadi suatu larutan, sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana gula, mana airnya. Tapi sifatnya masih manis, sama seperti sifat gula manis. Kalau campuran heterogen terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak bercampur secara sempurna, sehingga masih dikenali zat penyusunnya. Contoh, kalau kita mencampur air dan pasir, kita aduk, nah lama-kelamaan air dan pasirnya akan terpisah. Jadi kita masih bisa melihat mana air, mana pasir. Itu namanya campuran heterogen. Ya, campuran heterogen berdasarkan ukuran partikel dibedakan menjadi 2. Ada suspensi dan ada koloid, ya. Yang lebih kecil ukuran partikelnya adalah koloid, sedangkan suspensi lebih besar. Contoh koloid: susu, darah, asap. Suspensi air dan pasir, air dan minyak, dan lain-lain.